Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fair Adelia, NIM 12403193248 dari kelas Akuntansi Syariah 3F. Di sini saya akan mengulas materi ekonomi mikro dan makro dari bab 1 sampai bab 6. Yang kita mulai dari bab 1 yang berjudulkan konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, dan terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos diartikan sebagai keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yaitu peraturan, aturan, dan hukum. Jadi, oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga dengan baik. Atau bisa diartikan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas demi mencapai suatu kemakmuran. Yang kedua, definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah ilmu yang mengkaji tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian, atau sering disebut bahwa mikroekonomi itu membahas secara sempit tentang perekonomian, yang mana ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana pelaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi makro adalah studi mengenai perekonomian secara menyeluruh yang meliputi analisis perilaku perekonomian secara agregat atau menyeluruh, seperti perubahan pendapatan agregat, perubahan harga secara menurun, dan tingkat pengangguran. Selanjutnya, indikator ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun ruang lingkup ekonomi mikro meliputi teori harga, yang maksudnya awal dari proses permintaan dan penerimaan suatu barang maupun jasa. Yang kedua, teori produksi. Teori ini digunakan agar sesuai dengan pendapatan, pengeluaran, dan presentasi laba yang harus didapat. Yang ketiga, teori distribusi. Teori ini membahas pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk kebutuhan perusahaan. Adapun ruang lingkup ekonomi makro meliputi yang pertama, kebijakan fiskal. Maksudnya kebijakan fiskal ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini berfungsi untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Berfungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Yang keempat, harga komoditas barang. Maksudnya suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan secara nyata sehingga dapat diartikan atau dapat digunakan untuk kegiatan transaksi dalam waktu yang panjang. Yang kelima adalah tujuan dan analisis. Selanjutnya, permasalahan mikro dan makroekonomi. Secara garis besar, terdapat 4 masalah pada ekonomi makro, yaitu yang pertama, masalah inflasi, yaitu kelebihan ya. Yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, masalah keseimbangan neraca pembayaran. Yang keempat, masalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, masalah ekonomi mikro ini lebih sempit masalahnya karena
Masalah pemilihan alokasi sumber daya yang langka secara khusus, masalah ekonomi mikro adalah yang pertama, apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua, bagaimana memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem sistem perekonomian di negara. Sistem perekonomian ini banyak ya sistemnya. Yang pertama diantaranya sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando. Di dalam tiga sistem tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dipelajari di makalah yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita lanjut bab yang kedua. Bab kedua ini kita membahas tentang permintaan. Apa sih yang maksud dengan permintaan? Permintaan itu bisa disebut dengan demand, yang artinya jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah suatu barang, maka banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap permintaan tersebut. Adapun faktor penentu permintaan yaitu harga barang itu sendiri, 2. Tingkat pendapatan, 3. Selera masyarakat, 4. Intensitas kebutuhan konsumen, 5. Perkiraan keadaan di masa mendatang, 6. Harga barang, 7. Distribusi pendapatan, 8. Usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan, yang ke-9. Jumlah penduduk. Kurva permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan yaitu jenis permintaan dari seorang individu atau bisa juga diartikan sebagai sejumlah permintaan yang bersumber dari masing-masing orang secara personal. Sedangkan permintaan pasar juga dikenal dengan permintaan kolektif. Kurva permintaan agregatif yaitu jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumen yang dilambangkan lambang C yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran dan investasi yang lambangnya I, dan juga belanja pemerintah yaitu yang dilambangkan oleh G terhadap barang dan jasa domestik. Perubahan permintaan. Adapun faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami pergeseran yaitu yang pertama perubahan harga itu sendiri, yang kedua perubahan pendapatan, yang ketiga perubahan selera, yang keempat perubahan ekspektasi. Adapun pendapat menurut Keynes dan Piaget. Pendapat menurut Joy Maynard Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran yang nyata. Sedangkan menurut Piaget menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terdapat perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai real saldo kas masyarakat. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu penawaran. Di sini penawaran dan permintaan itu hampir sama ya. Maksudnya hukumnya cuman kebalik penawaran. Adapun pengertian penawaran adalah Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun hukum penawaran adalah bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran agregatif, asumsi klasik dan Keynes.
Pandangan klasik bahwasanya perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat pengguna kerja yang penuh. Pandangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa fleksibilitas tingkat bunga akan mewujudkan kesamaan antara penawaran agregat dan permintaan agregat. Selanjutnya, pendapatan Keynes. Menurut Keynes, pengguna tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Selanjutnya, bab 4. Bab 4 ini menjelaskan tentang mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Yang pertama, keseimbangan pasar. Apa sih maksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan ekonomi itu? Keseimbangan ekonomi adalah keadaan dunia di mana kekuatan ekonomi yang seimbang dan tidak ada pengaruh eksternal. Nilai dari variabel ekonomi tidak akan berubah. Keseimbangan tidak akan tercapai apabila yang pertama, salah satu atau kedua variabel berubah. Yang kedua, terjadinya perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-duanya. Selain itu, keseimbangan dapat dinyatakan melalui 3 hal, yakni yang pertama, pengaruh peningkatan permintaan, yang kedua, pengaruh peningkatan penawaran, yang ketiga, perubahan penawaran dan permintaan secara bersama-sama. Selanjutnya, pengeluaran agregat. Di pengeluaran agregat ini, semakin besar pengeluaran agregat dilakukan dalam suatu kegiatan ekonomi, semakin tinggi pula kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan agregat, yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua investasi. Adapun kurva konsumsi dan investasi, di antaranya yang pertama konsumsi. Pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan kedua kategori penggunaan, yakni dikonsumsikan. Selanjutnya, keseimbangan GDP atau produk domestik bruto. GDP adalah total nilai barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam 1 tahun. Perubahan keseimbangan GDP itu yaitu equilibrium jangka pendek dan equilibrium jangka panjang. Equilibrium jangka pendek tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran. Pergeseran permintaan agregat atau penawaran agregat jangka pendek menyebabkan GDP real aktual berfluktuasi di sekitar GDP potensial. Sedangkan equilibrium jangka panjang terjadi ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat jangka panjang pada titik di kurva penawaran agregat jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 ya, yaitu teori perilaku konsumen dan produsen. Di sini kita akan pelajari tentang pendekatan fungsi utility. Apa sih mas dengan utility itu? Utility adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa untuk melakukan suatu aktivitas. Fungsi utilitas adalah ekspresi matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Selanjutnya, kurva Indifferential. Kurva Indifferential adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi untuk memperoleh dua macam barang yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Pendekatan indifferential ini dipakai pada teori ordinal. Adapun sifat-sifat kurva indifferential yaitu mempunyai kemiringan yang negatif. Yang kedua, cembung ke arah titik ordinal. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Selanjutnya, surplus konsumen.
Surplus konsumen yaitu perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen untuk suatu produk adalah nol ketika permintaan produk itu elastis sempurna. Maksudnya, surplus tertinggi yang terjadi ketika keuntungan ekonomi produsen adalah nol. Selanjutnya, organisasi produsen. Adapun bentuk-bentuk organisasi produsen diantaranya para produsen mengatur agen penjual. Yang kedua, para produsen melakukan perjanjian menentukan harga jual yang sama. Yang ketiga, para produsen bersepakat membatasi jumlah produksi termasuk sistem pemakai kuota. Selanjutnya, fungsi produksi. Teori produksi dengan satu faktor perubahan. Teori produksi yang sangat sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang diproduksi untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Sedangkan perubahan produksi dengan dua faktor perubahan adalah dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya untuk meningkatkan tingkat produksi, yaitu faktor produksi, tenaga kerja dan tanah, dan diasumsikan tenaga kerja dapat menggantikan tanah atau sebaliknya. Selanjutnya bab 6. Bab 6 ini menjelaskan tentang teori biaya produksi. Biaya produksi dapat diterminkan oleh jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah input, yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah uang keluar yang dicatat. Klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya total, yang meliputi biaya total, biaya tetap total, dan biaya perubahan total. Yang kedua, biaya rata-rata. Yang ketiga, biaya variabel rata-rata. Dan yang keempat, biaya marginal. Adapun kurva biaya jangka pendek. Jangka panjang terdiri dari segmen-segmen jangka pendek. Berarti semakin banyak pula segmen jangka pendeknya. Masing-masing jangka pendek ditandai dengan adanya kenyataan bahwa faktor produksi tidak dapat disesuaikan komposisinya secara optimal. Biaya produksi jangka panjang. Selanjutnya, economic scale dan diseconomic scale. Ketika output bertambah, biaya rata-rata perusahaan dapat memproduksi output tersebut akan menurun, setidaknya pada satu titik tertentu. Hal ini bisa terjadi akibat beberapa alasan berikut. Yang pertama, jika perusahaan beroperasi pada skala yang lebih besar, tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang paling produktif bagi mereka. Yang kedua, skala dapat memberikan fleksibilitas. Yang keempat, perusahaan bisa saja memperoleh input pada biaya yang lebih rendah. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.